Hai semuanya, terima kasih telah mengklik video ini. Aku Nadia Ayu dan selamat datang. Gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Dan senantiasa dalam lindungan Tuhan dimanapun kalian berada. Amin. By the way, sebelum ngelanjutin videonya, boleh nih kalau kalian mau nyiapin camilan dulu. Biar nontonnya lebih seru. Kan enak tuh nonton YouTube sambil nyemil. Karena kali ini aku akan mengajak kalian membahas sebuah topik yang cukup jarang aku bahas di channel ini. So, jika sudah siap, ayo kita mulai. Pada tahun 1950-an, seorang fisikawan Amerika Hugh Everett mencetuskan teori The Many Worlds Interpretation. Teori ini menyatakan bahwa terdapat banyak alam semesta yang tercipta secara paralel dan hadir di ruang serta waktu yang sama dengan milik kita. Tapi kayak beda dimensi, makanya kita tidak bisa berinteraksi ataupun memahami dunia lain itu. Singkatnya ini teori tentang alam semesta paralel ya. Well, artinya apa? Teori ini menandakan bahwa alam semesta ini diselimuti oleh misteri ataupun keanehan yang banyak diantaranya masih belum kita pahami sampai saat ini. Nah, di video ini aku akan menceritakan salah satu kisah yang mungkin merupakan hasil dari keanehan alam semesta tersebut. Ini dia cerita tentang Joseph Forin yang mengaku berasal dari negara bernama Laksaria. Joseph tiba-tiba tersesat di dunia kita saat dia sedang berlayar mengarungi ombak di tempat asalnya. Pada bulan September tahun 1850, di sebuah desa kecil di dekat Frankfurt, Jerman, warga melihat seorang pria yang mondar-mandir kebingungan. Warga nggak tahu pasti dari mana sang pria tersebut, karena mungkin nggak terlalu memperhatikan ya. Pokoknya tahu-tahu udah ada di sana. Saat mereka menghampiri dan bertanya pada pria itu, sang pria nampak bingung dan menjawab dengan bahasa Jerman yang tidak fasih. Nah, si pria ini bisa berbicara bahasa Jerman tapi logatnya aneh dan bicaranya pun juga terbata-bata. Ini otomatis membuat warga penasaran. Udah kelihatan linglung, pas ditanyain bicaranya nggak lancar. Perlu diingat ini tahun 1850 ya. Jadi pastinya jarang ada turis yang berkelana ke sana. Apalagi ini lokasinya di daerah pelosok. Maksudnya kayak kemungkinan si pria bukan berasal dari Jerman cukup kecil. Dan kalau dia orang Jerman, pastinya ngomongnya fasih. Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan oleh warga. Namun bukannya mendapat pencerahan kira-kira siapa nih orang, malah yang ada mereka semakin bingung. Pria yang mengaku bernama Joseph Forin atau versi lain menyebut namanya Jofar Forin itu memberikan jawaban-jawaban yang aneh. Seperti saat ditanya hal-hal umum kayak rumah kamu di mana dan sebagainya. Joseph menyebutkan nama tempat yang sangat asing. Setidaknya nama tersebut tidak dikenal oleh warga di sana. Namun karena Joseph menjawab segala pertanyaan dengan sungguh-sungguh dan tak terlihat bahwa dia ini berbohong, warga tak lantas mengabaikannya dan malah makin penasaran. By the way, sebelum lanjut, kisah tentang Joseph Forin ini telah ditulis oleh penulis Inggris John Tim pada tahun 1852 dalam bukunya The Yearbook of Facts in Science and Art. Buku ini dipuji keakuratannya oleh para penerbit pada masa itu. Tambahan lain, kisah tentang Joseph Forin juga pernah diterbitkan dalam majalah di Inggris, yaitu British Journal Athenaeum pada edisi 5 April 1951. Nah, balik lagi. Joseph ini kan berbicara dalam bahasa Jerman yang terbata-bata. Oleh karena itu ditanyainlah selain Jerman dia bisa bahasa apa. Alih-alih menyebutkan satu bahasa yang ada di dunia ini, Joseph justru mengatakan bahwa dia bisa berbicara bahasa Laksarian dan bahasa Abramian. Joseph mengatakan bahwa Laksarian adalah bahasa yang paling banyak digunakan oleh orang-orang di tempatnya. Nah, sekarang gak hanya warga yang bingung, tapi Joseph juga ikut bingung, karena mungkin dia heran kok gak ada warga di sana yang paham dengan hal yang dia sebutkan. Dan entah kebetulan atau gimana, bahasa Laksarian tersebut mirip dengan bahasa Jerman. Makanya dia seenggaknya paham diajak ngobrol dan nyambung. Lalu mengenai penampilannya, Joseph mengenakan model baju yang sama dengan masyarakat pada zaman itu. Model rambutnya juga sama. Gak ada yang aneh kalau dalam segi ini. Joseph berbicara dia berasal dari negara Laksaria dan dia berbahasa Laksarian. Namun yang menarik, ketika dia berbicara tentang Laksaria, Joseph mengatakan bahwa berbeda dari bumi yang kita kenal, di tempatnya ada 5 benua
yaitu ada benua Sakria, Aflar, Astar, Auslar, dan Euplar. Ini mirip dengan nama benua di sini ya. Aflar itu Afrika, Astar itu Asia, Auslar Australia, Euplar Europe atau Eropa, dan Sakria kayaknya yang beda sendiri. Nah, dan Laksaria negaranya itu berarti ada di salah satu benua tersebut. Dan next, dia ditanya soal agama. Joseph menjawab bahwa dia beragama Ispatian. Menurut penjelasan John Tim dalam bukunya, agama tersebut mirip dengan agama Kristen. Lantas gimana ceritanya dia bisa nyasar ke Jerman? Joseph bilang, awalnya dia sedang mengarungi samudra dengan kapalnya untuk mencari saudaranya yang hilang. Dan di tengah perjalanan, badai dahsyat menerpanya, membuatnya terombang-ambing dengan hebat hingga dia pingsan. Bangun-bangun, sudah ada di Jerman itu. Begitulah kira-kira bagaimana dia bisa sampai di dunia ini. Jadi, apakah badai tersebut membuka portal dari dimensi dunia lain menuju dimensi kita? Menarik. Ketika Joseph disuruh menunjukkan tempat asalnya di Maps, karena tentunya warga ingin memastikan asal sebenarnya pria itu, Joseph tidak bisa menunjukkannya. Dia bilang map itu asing dan dia belum pernah melihat Maps seperti itu sebelumnya. Cerita Joseph Forin ini cukup banyak dibicarakan saat itu. Mungkin kalau zaman itu udah ada internet, ada Twitter, TikTok, udah viral kali ya. Kita juga bisa tahu langsung beritanya. Nah, karena kehebohan ini, Joseph pun dibawa ke Berlin, di mana di sana dia ditanyai oleh pihak berwenang. Namun, keterangannya tetap sama seperti yang dia ceritakan di awal. Anyway, di samping segala keterangan yang dia berikan, hingga hari ini, siapakah sebenarnya Joseph Forin masih menjadi misteri. Setelah dibawa ke Berlin dan ditanyai, cerita misterius ini berakhir sampai di situ. Namun salah satu koran Jerman yang diterbitkan tahun 1851 mengatakan, Joseph kemudian tinggal di Berlin Workhouse, atau zaman dulu ini semacam tempat tinggal untuk orang-orang kurang mampu, gelandangan, dan tahanan level rendah, di mana di sana mereka bekerja dan sebagai gantinya diberikan tempat tinggal serta makanan. Setelah itu tidak diketahui lagi cerita Joseph Forin itu gimana. Mungkin dia sudah berbaur dan menjadi warga biasa di sana ya. Dan kalau ngomongin kisah-kisah seperti ini sudah pasti banyak teori-teori bermunculan. Kita mulai dari teori pertama, yaitu Joseph Forin ini sebenarnya hanya berpura-pura dan memprank masyarakat. Tentu saja kemungkinan ini nggak mustahil ya. Namun yang jadi pertanyaan, lantas apa untungnya buat Joseph? Biasanya kan orang berbohong karena ada motif tertentu. Apakah dia mau cari sensasi? Tapi seperti yang kita tahu, dia kan berakhir tinggal di workhouse, tempat orang-orang kurang mampu dan mohon maaf gelandangan, jadi satu ruangan gitu. Jadi bisa dibilang ini tempatnya kurang ideal untuk ditinggali ya. So, buat apa dia berbohong dan ujung-ujungnya tinggal di tempat seperti itu? Teori kedua, pria ini mungkin berhalusinasi atau mengalami gangguan jiwa tertentu. Dan karena itulah dia bisa mengarang kisah serandom ini. Teori ketiga, Joseph kan bilang jika dia sedang berlayar mencari adiknya sewaktu badai dahsyat menerpa, lalu dirinya pingsan. Jadi apakah mungkin dia tiba-tiba amnesia lalu memberikan cerita yang tidak masuk akal itu? Dan teori yang terakhir, bahwa memang benar dia berasal dari dunia di dimensi lain dan memasuki dunia kita secara tidak sengaja sewaktu badai berlangsung. Jadi badainya itu membuka portal antar dimensi. Kalau menurutku cerita semacam ini tentunya sulit untuk dipercaya ya, karena kita tidak bisa membuktikan tentang keberadaan tempat yang dimaksud. Jadi mungkin teori kedua tentang dia mengalami gangguan jiwa tertentu setidaknya lebih masuk di akal. Namun seperti yang aku ceritakan di awal video, alam semesta kita ini dipenuhi oleh misteri. So, apakah ini artinya membuka kemungkinan bahwa kisah tentang Joseph Forin asli dan Joseph benar berasal dari dunia yang tidak mampu kita pahami? Anyway, itu tadi cerita kali ini. Semoga kalian terhibur dan terima kasih telah menyimak sampai akhir. Buat yang belum subscribe, ayo subscribe dulu. Aku upload video 3 kali seminggu tiap Selasa, Kamis, dan Sabtu. Klik di sebelah sini untuk menonton videoku yang lain, atau juga bisa pilih yang di sini. Aku Nadia Ayu, sampai jumpa!